أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul-Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masuk hari pertama dari bulan suci Ramadan, dan ini adalah nikmat yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Karena para ulama mengatakan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga sebagian ulama menganalogikan, memberikan permisalan Ramadan itu di antara sekian bulan dalam satu tahun di sisi Allah, kedudukannya adalah seperti kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam di sisi Nabi Yakub di antara saudara-saudaranya. Artinya, coba kita renungkan seberapa cintanya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu sayang banget sama Nabi Yusuf. Saking sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, sampai-sampai ketika Nabi Yusuf itu disakiti oleh saudaranya, kemudian dia harus pergi jauh dari orang tuanya, dari ayahnya, Nabi Yakub itu sampai buta karena menangisi Nabi Yusuf alaihissalam. Saking sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Dan kalau kita baca cerita ketika Nabi Yusuf mengirim pakaian beliau kepada Nabi Yakub melalui saudara-saudaranya, ketika sampai kepada Nabi Yakub mengatakan, aku mencium aroma putraku Yusuf. Lalu pakaian Nabi Yusuf diusapkan ke wajah Nabi Yakub, sehingga dengan izin Allah maka Nabi Yakub kembali bisa melihat setelah sekian lama dalam keadaan buta. Itu gambaran saking sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Maka begitulah kurang lebih istimewanya kedudukan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pelajarannya buat kita di sini? Ini karena kita sedang di awal Ramadan, saya pengen ngajak teman-teman untuk merenungkan kita itu bukan lagi ketemu dengan bulan biasa. Kalau ibarat Ramadan itu adalah manusia, kita bukan lagi ketemu dengan orang biasa, tetapi kita lagi ketemu dengan seorang tamu yang sangat istimewa, dan dia yang paling disayang oleh pencipta alam semesta. Sehingga siapapun yang memuliakan tamu ini, kemudian menjadi teman dekat tamu ini, bersahabat dengan tamu ini, maka dia juga akan menjadi orang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama juga mengatakan bulan Ramadan ini di antara bulan-bulan yang lain kedudukannya adalah seperti matahari di antara bintang. Dan kita tahu bintang itu hanya terbit di malam hari, hanya muncul di malam hari ketika matahari terbenam. Tetapi ketika matahari terbit, maka bintang-bintang itu akan tenggelam dan hilang oleh cahaya matahari. Begitu juga dengan Ramadan. Artinya seolah-olah kalau kita beribadah selama 11 bulan dengan segala macam bentuk ibadah, lalu ketika datang bulan Ramadan kita melakukan satu saja jenis ibadah, maka ibadah kita itu bisa mengalahkan semua pahala dari ibadah-ibadah kita selama satu tahun. Ini pentingnya Ramadan. Makanya hanya orang yang rugi yang ketika Ramadan dia kehilangan kesempatan untuk beramal solih. Rugi banget orang yang ketika Ramadan ibadahnya sama dengan bulan-bulan yang lain, apalagi sampai lebih sedikit daripada bulan-bulan yang lain. Karena hanya bulan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan yang gak Allah berikan kepada bulan-bulan yang lain. Kalau kita membaca beberapa hadis tentang Ramadan, kita akan menemukan banyak banget hadis-hadis, banyak banget keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang berbeda-beda. Di antaranya Nabi mengatakan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya kitab suci. Bukan hanya Al-Quran, tetapi juga kitab sucinya Nabi Ibrahim diturunkan di awal Ramadan. Kitab sucinya Nabi Musa diturunkan pada tanggal 6 Ramadan.
kitab suci Nabi Musa, kitab suci Nabi Isa, termasuk kitab suci Al-Quran, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Allah memilih bulan ini di antara 11 bulan yang lain untuk Allah turunkan firman-Nya, ayat-ayatnya yang mulia, karena Allah menjadikan bulan ini termasuk bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Sehingga Nabi SAW sendiri biasanya mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan 1 kali, kecuali bulan Ramadan. Nabi biasanya mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu 2 kali bersama dengan Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Jadi kalau bulan Ramadan itu Jibril turun ke dunia, duduk bersama Nabi di Raudhah, kemudian Nabi membaca Al-Quran dan Jibril menyimak sampai selesai. Itu bulan Ramadan. Makanya Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Ulama juga mengatakan dari hadis-hadis Nabi bahwa bulan Ramadan itu bulan ampunan dosa dan bulan dibebaskannya dari api neraka. Sampai ada sebuah hadis Nabi mengatakan, setiap malam di malam-malam Ramadan Allah memerdekakan atau membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Setiap malam. Kebayang gak teman-teman berapa orang setiap malam di malam-malam Ramadan yang Allah panggil namanya, walaupun kita nggak mendengar, tetapi malaikat yang akan menjadi saksi karena malaikat mendengar. Allah panggil namanya, nama yang ada di KTP-nya. Dan Allah katakan, Fulan bin Fulan, Fulanah bintu Fulan, dijamin terbebas dari api neraka. Itu adalah kemenangan yang luar biasa. Kalau kita dijamin bebas dari api neraka. Sekarang aja orang bebas dari penjara kayak merdeka banget gitu. Ini bebas dari seburuk-buruk siksaan, seberat-berat hukuman, yaitu api neraka. Dan itu terjadi setiap malam-malam Ramadan. Sehingga Nabi sampai mengatakan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang malam-malam Ramadan melakukan ibadah qiyamul lail, yaitu salat tarawih atau tahajud, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Itulah kenapa kita dianjurkan tarawih di bulan Ramadan. Sebanyak-banyaknya. Bisa 8 rakaat, bisa 20 rakaat, bisa 36 rakaat, dan seterusnya. Karena banyak riwayat tentang jumlah rakaatnya, atau memperpanjang bacaan ayat-ayatnya supaya malam-malam Ramadan kita termasuk orang yang sedang mendirikan ibadah sholat sunnah. Sehingga kita berharap pada malam itu nama kita disebutkan oleh Allah, Fulan bin Fulan terbebas dari api neraka, Fulanah bintu Fulan dijamin masuk surga. Kita pengen banget nama kita disebutin sama Allah, nama yang kita pakai sehari-hari, nama panggilan kesayangan orang tua kepada kita, nama yang diberikan orang tua kepada kita, nama yang tercatat di ID card kita, itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia pernah begini, aku maafkan. Dia pernah lupa ini, aku maafkan. Dia pernah melakukan kesalahan ini, aku maafkan. Setiap malam. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan bukan hanya pada malam hari, tetapi pada saat berbuka. Itu kenapa berbuka itu sesuatu yang sangat istimewa. Bukan hanya istimewa karena hilang dahaga, tetapi juga hilang dosa. Bukan hanya ketika berbuka kita bisa merasa puas dengan makanan, tetapi kita juga dapat berita gembira, puas, ridho, karena Allah jaminkan terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan beberapa keistimewaan tentang bulan Ramadan yang saya sampaikan tadi bisa menjadi booster buat kita, karena ini mumpung di awal Ramadan, kita pengen kuatkan niat kita. Alhamdulillah, bismillah, tahun ini saya pengen Ramadan saya itu Ramadan yang maksimal. Walaupun mungkin secara kondisi sekarang kita lagi di rumah aja, tapi justru itu kesempatan, karena kita pengen Ramadan kita nggak terganggu dengan kerjaan di luar, nggak terganggu dengan kegiatan-kegiatan ngabuburit dan segala macam. Ramadan maksimalkan dengan Al-Quran, maksimalkan Ramadan dengan Qiyamul Lail, maksimalkan Ramadan dengan ibadah. Barakallahu fiik.